Aduh, gimana ya ini? Kenapa bro? Pusing amat kayaknya. Iya biasa, istri gue ngomel-ngomel tadi WA barusan, katanya ortu gue ngatur-ngatur di rumah. Ya udah, beli rumah syariah aja. Itu tanpa riba loh. Itu tanpa denda, tanpa sita. Cicilan langsung ke developer. Murah lagi, cuma 180 jutaan. Ada di Cikarang itu, deket banget sama stasiun Cikarang. Cuma 3 km. Kemarin gue baru beli satu. Emang iya? Kayak gimana tuh? Ada nih, coba lihat. Nih, desainnya bagus kan? Iya, keren. Terus di dalam perumahan itu ada masjidnya, ada taman bermain, sama ada area memanahnya lagi. Enak dong. Iya, dan insya Allah semua penduduknya itu muslim. Makanya gue langsung beli di sana. Seriusan udah beli? Sudah. Masya Allah, ini mah keren banget. Ya udah ntar anterin gue dah ke sana ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zaidan Hadi. Saya adalah marketing properti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu menonton video-video di channel Zaidan Hadi ini. Mudah-mudahan setiap video yang saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang lengkap bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya sehingga Anda bisa mendapatkan update video-video dari channel Zaidan Hadi ini. Nah oke, mumpung saya waktunya sedang luang ya, kebetulan sudah selesai handling buyer dan juga memberikan info-info ya terhadap para buyer yang chat ke saya menanyakan project rumah atau coupling via WhatsApp-nya sudah beres. Kebetulan lagi luang banget nih waktunya, kita akan coba bikin video yang akan membahas tips aman beli rumah dengan skema inden di sebuah perumahan. Bagi Anda yang belum paham apa itu skema inden, jadi kalau misalkan ingin beli sebuah unit rumah di salah satu perumahan misalkan, itu biasanya unitnya itu ada unit yang ready siap huni. Jadi artinya rumahnya kalau ready siap huni pastinya udah jadi ya. Anda beli, rumahnya udah nampak, udah siap huni, beli dan bisa langsung ditempati. Nah selain unit yang ready siap huni, itu ada yang namanya unit inden. Artinya rumahnya masih on progress atau belum jadi ya, belum siap huni. Nah saya melihat beberapa buyer yang pengen beli rumah dengan skema inden ini banyak sedikitnya keraguan ya. Hal itu memang ya wajar sih, karena kan beli rumah inden itu banyak ada sedikit resikonya lah gitu. Tapi sebenarnya kalau yang namanya beli rumah pasti dimanapun ada resikonya. Yang penting kitanya harus cerdas. Nah makanya saya bikin video ini minimal bisa menjadikan atau menambah referensi bagi Anda agar bisa aman dan safety ketika beli rumah dengan skema inden di sebuah perumahan, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya keraguan para pembeli rumah itu kalau beli skema inden salah satunya yang pertama takut pembangunannya lama. Nah, itu hal wajar sih yang terjadi ketika ingin beli rumah tapi dengan skema inden. Selain itu juga kekhawatiran yang paling umum dan sering terjadi dari pembeli rumah itu adalah takut rumahnya gagal bangun ya. Jadi takut rumahnya nggak dibangun-bangun nih. Nah makanya banyak para buyer yang lebih suka ambil skema unit yang sudah ready siap huni ya, ketimbang unit yang inden ini. Nah video ini cocok bagi Anda yang mau beli rumah dengan skema inden ya. Mudah-mudahan mendapatkan referensi dan informasi yang lengkap sehingga hal-hal yang harus diperhatikan ketika beli rumah inden itu bisa dimaksimalkan ya, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga bisa mendapatkan rumah impian dengan cara yang aman dan nyaman pastinya. So pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja tips aman beli rumah dengan skema inden. Yang pertama adalah pastikan Anda pilih dulu lokasinya yang benar-benar cocok, yang sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Karena kan penting ketika kita beli rumah itu harus cari lokasi yang strategis.
Nah, cari lokasi yang strategis ini salah satunya bisa dilihat atau didapatkan dengan perumahan yang dekat dengan berbagai fasilitas umum. Yang intinya ketika Anda ingin mencari rumah di sebuah daerah misalkan atau suatu wilayah lokasi, nah pastikan cari rumah yang memang Anda inginkan lokasi tersebut atau Anda pengen rumah di lokasi tersebut. Jadi tips yang pertama adalah pilih rumah di lokasi yang cocok. Tips yang kedua ini adalah tips yang paling penting ya. Pastikan Anda ketika beli rumah dengan skema inden ini, belilah rumah di developer yang sudah kredibel, yang amanah dan profesional. Kang Hadi, gimana sih ciri-ciri untuk memilih developer ketika saya pengen beli rumah inden nih? Gimana ciri-ciri developer yang profesional itu seperti apa ya? Nah, sederhananya developer yang profesional itu bisa kita lihat dari rekam jejaknya pastinya ya, yaitu dari portofolio berapa proyek yang sudah dikerjakan dan sudah berapa unit yang diserah terimakan kepada para pembeli rumah. Nah, ini bisa Anda tanyakan ketika nanti survei ke lokasinya. Jangan sungkan untuk menanyakan misalkan developer PT Anu misalkan ini sudah menyelesaikan proyek atau sudah menyelesaikan proyeknya berapa unit perumahan, atau perumahan ini dengan skema inden ini merupakan proyek yang keberapa. Nah, dengan kita melihat informasi atau rekam jejak yang baik dari developernya, itu sudah menunjukkan bahwa developer ini adalah developer yang amanah dan profesional. Sehingga ketika Anda beli rumah meskipun dengan skema inden rumahnya belum jadi, tapi minimal developer ini adalah developer yang sudah terpercaya dan pastinya sudah punya rekam jejak yang baik dalam menyelesaikan sebuah proyek perumahan. Sehingga ketika Anda beli rumah di sini pastinya bakalan aman dan nyaman tentunya. Oke, kemudian tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah pastikan ketika Anda beli rumah dengan skema inden itu sebelum ambil take unit rumahnya, misal dengan cara booking ya atau masuk DP, itu sebelum melakukan booking pastikan Anda cek kelengkapan legalitas dan perizinannya. Ini sangat penting ya, karena tidak setiap perumahan itu saya bukan nakal ya. Jadi gini, ada developer yang memasarkan unit tapi perizinannya sambil jalan. Ada yang seperti itu. Ada developer yang pemasarannya itu dilaksanakan ketika sudah legalitas dan perizinannya lengkap. Nah, baiknya Anda ketika pengen membeli sebuah unit rumah dengan skema inden, lebih baik ambil perumahan yang sudah lengkap legalitas dan perizinannya. Hal ini tentunya untuk meminimalisasi potensi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan gagal pembangunan. Kalau misalkan salah satu perizinan ada yang belum lengkap dari developernya, itu pasti kedepannya akan mempengaruhi progres pembangunan di lokasi perumahannya. Misalnya perizinan beberapa sudah lengkap tapi IMB-nya belum ada nih. Nah, ketika IMB belum ada pastinya kan belum bisa melakukan pembangunan. Jadi pastikan Anda beli rumah dengan skema inden yang kelengkapan legalitas, sertifikat, IMB dan perizinan lainnya terkait dengan sebuah perumahan itu sudah lengkap. Sehingga ketika ambil unit, meskipun rumahnya belum jadi, tapi kalau legalitasnya sudah oke, perizinan sudah lengkap, itu pasti perumahannya sudah aman dan baik dan boleh untuk diambil ya. 2021 masih ngontrak aja. Daripada bayar kontrakan, mending buat bayar cicilan rumah syariah tanpa bunga lagi. Khusus untuk kamu warga Cikarang, kami mempersembahkan Akila Syariah Village, salah satu perumahan Islami terbesar dengan harga terjangkau di Cikarang Utara. Dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar yang insya Allah akan dibangun 300-an unit rumah. Lokasinya juga strategis, cuma 3,5 km ke stasiun Cikarang dan dekat dengan fasilitas umum lainnya. Pilihan tipe unitnya juga banyak. Ada tipe 27 per 60 meter persegi untuk keluarga Anda tercinta. Ada juga tipe 40 per 120 meter persegi untuk keluarga besar Anda. Dan ada kafling siap bangun 60 meter persegi untuk Anda yang ingin bangun sendiri rumahnya. Anda bisa miliki hunian ini dengan harga mulai dari 180 juta saja.
dengan skema sesuai syariat Islam, tanpa riba, gurur, dan zolim. Miliki unitnya sekarang juga sebelum harga naik. Kemudian tips yang keempat, ketika Anda beli rumah dengan skema inden, sebelumnya juga cek progres di lokasinya ya. Ini progres awal proyeknya seperti apa. Biasanya bagi sebuah perumahan, sebuah developer tertentu, ketika memasarkan masih di tahap awal proyek, biasanya pasti sudah ada pelang perumahannya, atau misalkan kayak spanduk atau baliho, atau kayak spanduk panjang ya, yang menjelaskan perumahannya, atau misalkan baru pengurugan, atau baru misalkan perapihan atau pemadatan jalan. Jadi cek progres di lokasinya. Biasanya developer yang profesional itu pasti di lokasi itu selalu berprogres. Sehingga ketika Anda beli unit rumah, meskipun masih di tahap awal proyek, itu ketika melihat progres di lokasinya selalu jalan, selalu ada progres apa saja di lokasinya, itu juga pasti dijamin aman ya ketika beli rumah. Meskipun di awal proyek rumahnya belum jadi, tapi dengan progres di lokasinya yang selalu ada, insya Allah itu juga aman beli unit rumah di situ ya. Nah, next time saya juga akan coba sharing kepada Anda kapan sih waktu yang cocok untuk beli rumah. Apakah di awal proyek, di pertengahan proyek, atau ketika proyek perumahannya sudah jadi. Nah, ini juga penting nih, Anda harus mengetahuinya. Biasanya kalau misalkan Anda beli rumah yang masih tahap awal proyek, itu pasti harganya masih sangat murah. Selain itu juga pasti banyak promo-promo di awal proyek. Nah, nanti saya akan bikin konten terpisah untuk membahas hal itu. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat bagi Anda. Tips yang terakhir, yang kelima adalah pastikan berapa lama serah terima bangunan rumah yang Anda pesan ya. Jadi ketika Anda beli rumah dengan skema inden, itu pasti nanti kan diskusi ya sama developer. Nah, itu harus Anda pastikan dulu serah terima bangunannya berapa lama. Biasanya untuk rumah satu lantai itu ada yang 6-8 bulan. Ada yang lebih cepat juga, ada yang 3 bulan. Kalau rumah 2 lantai normalnya di 8 bulan atau sampai 12 bulan. Semuanya itu masing-masing developer itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Tentunya disesuaikan dengan progres perumahan yang dikerjakan oleh developer tersebut. Jadi Anda ketika beli unit rumah itu pastikan serah terima bangunannya berapa lama nih dari DP saya masuk. Misalnya dari DP saya masuk 50 juta, serah terima bangunannya 24 bulan, artinya 2 tahun. Wah, kok lama banget. Nah, sebenarnya hal itu normal-normal saja ya, karena kan developer yang mengetahui roadmap perjalanan progres perumahan tersebut ya. Biasanya developer mengambil waktu terlama. Nah, khawatir nanti ketika dikasih waktu dekat, misalnya Ibu bisa nanti serah terima bangunannya 6 bulan, tapi faktanya malah makin lama. Nah, itu kan menjadi kurang bagus ya bagi developernya. Jadi biasanya developer pasti akan menyarankan serah terima bangunan atau STB yang terlama. Ada yang 10 bulan, ada yang 24 bulan biasanya yang paling lama ya. Atau kalau misalkan beli rumahnya STB-nya sampai 24 bulan, atau lama banget nanti saya nempatin rumahnya. Nah, ini saya sedikit kasih penjelasan ya, balik lagi kepada Anda pribadi mau beli rumahnya di waktu kapan. Kalau misalkan beli rumah inden di sebuah perumahan yang masih awal proyek, wajar jika STB-nya masih lama. Karena kan kalau misalkan, Anda beli perumahannya itu masih awal proyek, belum diurug. Nah, Anda pengen STB-nya cepat. Nanti kalau misalkan STB-nya cepat, pengurugannya tidak maksimal, itu kan nanti akan merusak konstruksi bangunan rumah Anda juga. Sehingga developer itu menyiapkan waktu STB itu juga disesuaikan dengan progres perumahannya. Kalau misalkan perumahannya progresnya sudah diuruk, kemudian sudah dipadatin jalannya, ya sudah bisa berdiri bangunan kokoh, itu pasti STP-nya lebih cepat. Tapi kalau misalkan masih tahap awal proyek, masih belum diuruk, baru mau progres pengurugan, baru mau alat berat masuk, wajar jika STB-nya sedikit agak lama. Nah, ketika Anda beli rumah yang STB-nya agak lama, itu juga hal yang sah-sah saja ya. Itu jadi seperti Anda punya tabungan juga. Kelebihannya ketika Anda beli rumah di awal proyek,
pasti harganya sangat hemat dan pasti ada promonya juga ya. Nah, nanti balik lagi kepada Anda, tentukan yang pasti kalau misalkan beli rumah yang sudah di pertengahan proyek, harganya pasti sudah lebih agak tinggi ya. Nah, itu tinggal disesuaikan aja kapan waktu yang tepat mau beli rumahnya. Itulah tadi 5 tips aman beli rumah dengan skema inden di sebuah perumahan. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang lengkap bagi Anda untuk bisa membeli atau mendapatkan rumah impian yang aman dan nyaman tentunya. Pastikan Anda jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel Zaidan hari ini. Untuk sementara mungkin itu dulu video yang bisa saya sharingkan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Next time saya akan coba bikin video lebih untuk pembahasan yang lain. Mudah-mudahan setiap video yang saya buat ini bisa senantiasa bermanfaat bagi Anda. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.